Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zidan dengan NIM 240231122. Di sini saya akan membahas tentang permasalahan pendidikan yang terjadi di Indonesia. Yang pertama ada fenomena silent dropout. Nah, silent dropout terjadi ketika siswa tetap datang ke sekolah namun kehilangan semangat, motivasi, dan tujuan belajar. Mereka mendengarkan tanpa benar-benar memahami, mengerjakan tugas tanpa kesadaran, dan belajar hanya untuk menggugurkan kewajiban. Secara fisik mereka ada, tetapi secara mental dan emosional mereka sudah menjauh dari dunia pendidikan. Untuk itu, pasti adanya beberapa faktor terhadap fenomena silent dropout yang ada di Indonesia. Seperti pertama, ada tekanan psikologis seperti rasa gagal, rendah diri, dan juga stres akademik. Yang kedua, metode pembelajaran yang sangat monoton dan kurang relevan dengan kehidupan siswa, sehingga menimbulkan kebosanan pada diri siswa tersebut. Yang ketiga, kurangnya dukungan dari lingkungan keluarga, baik secara emosional maupun ekonomi. Keempat, ada budaya sekolah yang terlalu menekankan nilai dan peringkat tanpa memperhatikan proses dan kondisi siswanya. Dan yang terakhir atau yang kelima, ada pengaruh lingkungan sosial dan media digital yang membuat fokus siswa semakin terpecah. Dan untuk itu juga ada pasti ada upaya di balik faktor-faktor tersebut, seperti untuk mengatasi silent dropout ini dibutuhkan juga peran dari berbagai pihak atau semua pihak, yang intinya seperti guru perlu menghadirkan pembelajaran yang lebih humanis, interaktif, dan juga bermakna. Sekolah harus memperkuat layanan bimbingan dan konseling agar siswa merasa lebih didengar dan juga didampingi. Dan orang tua juga perlu terlibat aktif dalam perkembangan mental dan emosional anaknya tersebut. Selain itu, pengembangan minat dan bakat melalui kegiatan seni, olahraga, dan ekstrakurikuler dapat membantu siswa untuk menemukan kembali makna belajar dan jati dirinya sendiri. Sebagai penutup dari fenomena silent dropout yang ada di Indonesia adalah seperti fenomena silent dropout ini mengingatkan kita bahwa pendidikan bukan hanya tentang kehadiran dan angka kelulusan, tetapi tentang keterlibatan jiwa dalam proses belajar. Karena siswa yang hadir tanpa makna pada akhirnya akan kehilangan arah. Oleh sebab itu, pendidikan harus mampu memanusiakan manusianya. Selanjutnya, permasalahan kedua akan dijelaskan oleh teman kelompok saya, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, sebaran sekolah tak merata yang menyebabkan jumlah anak tak sekolah tinggi. Sebaran sekolah yang tidak merata termasuk ke masalah pemerataan pendidikan, karena tidak semua anak memiliki kesempatan yang sama untuk bersekolah. Di wilayah perkotaan, sekolah mudah dijangkau dan fasilitasnya cukup lengkap. Namun, di daerah pedesaan, terpencil, dan perbatasan, jumlah sekolah masih terbatas dan jaraknya jauh dari tempat tinggal anak. Banyak anak harus menempuh perjalanan yang sulit tanpa dukungan transportasi yang memadai. Akibatnya, sebagian anak tidak bisa bersekolah atau harus putus sekolah. Kondisi ini menunjukkan bahwa hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak belum terpenuhi secara adil di seluruh wilayah. Faktor penyebab permasalahan ini, ketimpangan pendidikan di Indonesia disebabkan oleh kondisi wilayah yang sulit dijangkau, seperti daerah pergunungan dan kepulauan, sehingga pembangunan sekolah dan akses transportasi terbatas. Pembangunan pendidikan masih lebih banyak berpusat di kota, sementara daerah tertinggal kurang mendapat perhatian. Perencanaan sekolah yang kurang tepat, keterbatasan fasilitas belajar, serta jumlah guru yang tidak merata juga memperparah keadaan. Selain itu, faktornya kondisi ekonomi keluarga yang membuat sebagian anak kesulitan memenuhi kebutuhan sekolah, terutama biaya transportasi.
Untuk mengatasi sebaran sekolah yang tidak merata, pemerintah perlu membangun sekolah di daerah yang masih kekurangan serta memperbaiki fasilitas belajar. Penempatan guru yang harus lebih adil, termasuk ke daerah terpencil dengan dukungan insentif. Anak yang tinggal jauh dari sekolah dapat dibantu melalui transportasi atau pembelajaran jarak jauh. Selain itu, bantuan seperti beasiswa dan perlengkapan sekolah diperlukan agar anak dari keluarga kurang mampu tetap bisa mengenyam pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Aida Zulaika dengan NIM 24003.003 dari Prodi Pendidikan Luar Biasa. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan ataupun memaparkan analisis tentang angka anak tidak sekolah menurut jenjang pendidikan dan tempat tinggal tahun 2023. Berdasarkan artikel 2 Dunia Satu Negeri, yaitu tentang ketimpangan pendidikan yang membisu, tingginya angka anak tidak sekolah atau ATS pada tahun 2023 yaitu berkaitan erat dengan ketimpangan infrastruktur dan fasilitas sekolah. Seperti di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau biasa disebut dengan 3T. Kondisi sekolah yang jauh dari standar kelayakan mengakibatkan kualitas dan keberlanjutan pendidikan menjadi terhambat, terutama pada jenjang SMP dan SMA. Hal tersebut mengakibatkan banyak anak yang tidak melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Permasalahan ini termasuk pada masalah pemerataan dan kualitas pendidikan. Dari sisi pemerataan, keterbatasan fasilitas membuat anak-anak di daerah pedesaan, khususnya wilayah 3T, ini memiliki kesempatan pendidikan yang setara dengan anak-anak di perkotaan. Dari kualitasnya, rendahnya mutu atau sarana fisik sangat memengaruhi proses dan hasil pembelajaran. Dan berdasarkan berbagai laporan pendidikan nasional, sekitar 35% sekolah di wilayah 3T mengalami kerusakan dari sedang hingga ke berat, serta minim fasilitas dasar seperti air bersih, toilet layak, laboratorium, dan perpustakaan. Kondisi ini berkontribusi langsung terhadap meningkatnya angka anak tidak sekolah pada jenjang pendidikan lanjutan. Faktor utama yang menyebabkan angka anak tidak sekolah yaitu pada keterbelakangan budaya dan sarana kehidupan yang dipengaruhi oleh kondisi geografis yang terpencil dan sulit dijangkau. Orientasi pembangunan pendidikan yang masih terpusat di wilayah perkotaan menyebabkan daerah pedesaan kekurangan sekolah lanjutan, tenaga pendidik, serta fasilitas pendukung pendidikan. Selain itu, kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keterbatasan akses geografis semakin memperkuat kecenderungan anak untuk tidak melanjutkan sekolah. Upaya yang relevan untuk menekan angka anak tidak sekolah akibat ketimpangan infrastruktur dan fasilitas di wilayah 3T adalah penerapan pengelolaan pendidikan inovatif dan inovasi pendidikan. Melalui pemanfaatan teknologi dan model pembelajaran fleksibel seperti pembelajaran daring, modul digital, video pembelajaran, serta penggunaan internet satelit, akses pendidikan tetap dapat diberikan meskipun fasilitas pendidikan terbatas. Inovasi dalam pengelolaan sumber daya manusia pendidikan seperti sistem guru kunjung dan pembelajaran jarak jauh oleh guru inti juga dapat mengatasi kekurangan tenaga pendidik. Selain itu, pemberdayaan masyarakat lokal, pemanfaatan ruang publik sebagai tempat belajar, serta pembelajaran berbasis proyek yang kontekstual dapat meningkatkan partisipasi sekolah. Yang keempat, data Future of Jobs Report 2023. Permasalahan utama yang tercermin dari data Future of Jobs Report 2023 adalah rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja. Hal ini terlihat dari tingginya
presentasi pekerja yang bekerja tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan formalnya, baik secara global maupun di Indonesia. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem pendidikan belum sepenuhnya mampu menghasilkan lulusan yang kompetensinya selaras dengan kebutuhan pasar kerja yang terus berubah. Kondisi ini termasuk ke dalam masalah relevansi pendidikan, yaitu ketidaksesuaian antara output pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha atau industri. Faktor penyebabnya, permasalahan relevansi pendidikan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Yang pertama, perkembangan iptek yang sangat cepat, sementara kurikulum dan proses pembelajaran cenderung lambat beradaptasi, sehingga kompetensi lulusan tertinggi dari kebutuhan dunia kerja. Yang kedua, kurangnya keterkaitan antara lembaga pendidikan dengan dunia usaha dan industri, yang menyebabkan lulusan memiliki pengetahuan teoritis namun minim keterampilan praktis. Yang ketiga, aspirasi masyarakat terhadap pendidikan yang masih berorientasi pada ijazah, bukan pada pengusahaan keterampilan. Dan yang terakhir, keterbatasan kompetensi pendidik, terutama dalam mengintegrasikan keterampilan abad ke-21 ke dalam pembelajaran. Upaya pembaharuannya yang dapat dilakukan itu adalah pembaruan sistem pendidikan yang berorientasi pada relevansi dan kebutuhan masa depan. Hal ini mencakup pembaruan kurikulum yang adaptif terhadap perkembangan iptek dan kebutuhan dunia kerja, penguatan pendidikan vokasional dan keterampilan praktis, serta peningkatan kerjasama antara lembaga pendidikan dengan dunia usaha dan industri. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan kompetensi pendidikan melalui pendidikan profesi dan pelatihan berkelanjutan agar pembelajaran lebih konseptual dan aplikatif. Pendidikan non formal dan pelatihan berbasis keterampilan juga perlu diperluas sebagai alternatif peningkatan kompetensi tenaga kerja. Permasalahan kelima yaitu ketimpangan infrastruktur dan fasilitas sekolah. Jenis permasalahan ini termasuk kepada pemerataan. Masalah ini merupakan masalah inti dari pemerataan pendidikan karena sistem pendidikan gagal menyediakan kesempatan yang sama luasnya bagi seluruh warga negara akibat kurangnya fasilitas pendidikan yang tersedia. Di sisi lain, hal ini juga menimbulkan masalah kualitas pendidikan, sebab kualitas pendidikan dilihat dari outputnya, dan kriteria terganggu parah karena rendahnya kualitas secara fisik. Faktor penyebabnya yaitu keterbelakangan budaya dan sarana kehidupan. Ketidaklayakan ini sangat dipengaruhi oleh letak geografis yang terpencil dan sulit dijangkau, karena fokus pendirian lembaga pendidikan sebagian besar masih berorientasi di wilayah perkotaan. Wilayah terpencil merasakan kurangnya pemerataan kesempatan pendidikan. Lingkungan yang sulit ini secara langsung berkontribusi kepada kurangnya sarana dan prasarana, menjadikan masalah sosial ekonomi dan akses geografis. Upaya yang paling relevan dalam mengatasi ketimpangan infrastruktur dan fasilitas sekolah di wilayah 3T adalah penerapan pengelolaan pendidikan inovatif dan inovasi pendidikan. Upaya ini dipilih karena kondisi geografis yang sulit dijangkau menyebabkan pembangunan fisik sekolah, penyediaan laboratorium, perpustakaan, serta fasilitas pendukung lainnya tidak dapat dilakukan secara cepat dan merata. Melalui pengelolaan pendidikan yang inovatif, kendala keterbatasan sarana dapat diatasi dengan memanfaatkan teknologi, model pembelajaran fleksibel, dan strategi manajerial dan yang adaptif. Inovasi pendidikan seperti pembelajaran daring, modul digital, video pembelajaran, serta penggunaan internet satelit memungkinkan siswa tetap mendapatkan akses pendidikan meskipun fasilitas fisik belum memadai. Selain itu, inovasi dalam pengelolaan SDM pendidikan, misalnya sistem guru kunjung, pembelajaran jarak jauh oleh guru inti, dan penyediaan material standar nasional berbasis digital dapat mengatasi kekurangan guru di wilayah terpencil. Pengelolaan sekolah yang inovatif juga dapat dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat lokal, pemanfaatan ruang publik sebagai tempat belajar, serta penerapan pembelajaran berbasis proyek yang disesuaikan dengan lingkungan setempat. Dengan demikian, inovasi pendidikan tidak hanya menjembatani keterbatasan fasilitas, tetapi juga menghadirkan pemerataan kualitas pembelajaran di daerah 3T.
Upaya ini menjadi solusi strategi karena mampu meningkatkan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan tanpa sepenuhnya bergantung pada tersedianya infrastruktur fisik yang membutuhkan waktu dan biaya besar untuk diwujudkan. Permasalahan yang keenam yaitu minimnya kompetensi seorang guru dalam kegiatan mengajar di kelas. Permasalahan ini berakar pada kurangnya komunikasi dan interaksi yang vakum antara guru dan siswa di kelas. Jenis permasalahannya yaitu permasalahan khusus pendidik dan tenaga kependidikan. Permasalahan minimnya kompetensi seorang guru dalam kegiatan mengajar di kelas berakar pada kurangnya penguasaan dari 4 kompetensi pendidik, yaitu pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial, yang secara fundamental mengganggu kualitas pendidikan karena kadar ketercapaian tujuan terhalang oleh rendahnya kualitas. Faktor penyebab yang turut mempengaruhi permasalahan ini adalah aspirasi masyarakat, di mana ekspektasi masyarakat yang tinggi terhadap pendidikan yang memberikan jaminan bagi peningkatan taraf hidup menuntut kualitas lulusan yang baik, sehingga rendahnya mutu lulusan dan interaksi vakum di kelas sering mengecewakan masyarakat. Upaya pembaharuan yang paling relevan untuk mengatasi minimnya kompetensi guru dalam kegiatan mengajar di kelas sesuai dengan buku mahasiswa dasar-dasar ilmu pendidikan adalah melalui pendidikan profesi guru atau PPG yang bertujuan membentuk guru profesional dengan penguasaan kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial secara utuh. PPG menjadi fondasi penting untuk meningkatkan kualitas guru agar mampu merancang dan melaksanakan pembelajaran yang efektif, komunikatif, dan berpusat pada peserta didik. Upaya ini diperkuat dengan penilaian kinerja guru (PKG) sebagai instrumen evaluasi berkelanjutan terhadap pelaksanaan tugas profesional guru, serta supervisi akademik yang berfungsi membina dan membimbing guru dalam mengembangkan metode, strategi, model, dan pendekatan pembelajaran yang tepat. Melalui pembaruan ini, interaksi pembelajaran di kelas dapat ditingkatkan, kualitas proses dan hasil pendidikan terjaga, serta aspirasi masyarakat terhadap pendidikan yang bermutu dapat terpenuhi. Yang ketujuh, jumlah guru di Indonesia ideal tetapi tidak merata. Permasalahan ini termasuk ke dalam permasalahan pendidikan yang berkaitan dengan ketimpangan sosial dan wilayah. Masalah ini bukan pada kekurangan jumlah guru secara nasional, melainkan pada penyebarannya yang tidak seimbang antara daerah maju dan daerah terpencil. Masalah ini tergolong ketimpangan pembangunan pendidikan karena sebagian wilayah, terutama kota besar, memiliki guru berlebih, sementara daerah yang terpencil, perbatasan, dan kepulauan masih kekurangan guru. Faktor penyebab permasalahannya, ketidakmerataan jumlah guru di Indonesia terjadi karena perbedaan kondisi antar wilayah. Daerah perkotaan memiliki fasilitas yang lebih lengkap, akses transportasi yang mudah, serta peluang kesejahteraan yang lebih baik, sehingga lebih diminati oleh guru. Sebaliknya, daerah terpencil sering memiliki sarana pendidikan yang terbatas dan kondisi geografis yang sulit dijangkau. Selain itu, sistem penempatan guru yang belum berjalan maksimal menyebabkan penumpukan guru di wilayah tertentu. Sementara daerah lain justru kekurangan tenaga pendidik. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah perlu memperbaiki sistem distribusi guru agar lebih merata sesuai kebutuhan daerah. Pemberian insentif seperti tunjangan khusus atau fasilitas tambahan dapat mendorong guru untuk bersedia mengajar di daerah terpencil. Selain itu, peningkatan sarana dan prasarana sekolah juga penting agar lingkungan kerja guru menjadi lebih layak. Dengan perencanaan yang baik dan pengawasan yang tepat, ketimpangan jumlah guru antar wilayah dapat dikurangi. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Aida Zulaika dengan NIM 240030003 dari Prodi Pendidikan Luar Biasa. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan salah satu bentuk ketimpangan pendidikan, yaitu akses terbatas teknologi dan pembelajaran digital. Menurut Badan Pusat Statistik tahun 2023, masih terdapat kesenjangan yang besar dalam akses teknologi pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan.
Kondisi ini paling terasa di wilayah pedesaan dan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, di mana banyak peserta didik tidak memiliki perangkat digital, akses internet yang tidak stabil, bahkan listrik yang tidak memadai. Akibatnya, mereka tidak dapat mengikuti pembelajaran berbasis teknologi secara optimal dan tertinggal dibandingkan peserta didik di wilayah perkotaan. Permasalahan ini masuk dalam permasalahan pemerataan dan kualitas pendidikan. Hal ini sejalan dengan laporan UNICEF tahun 2021 yang menyebutkan bahwa ketimpangan akses pembelajaran digital memperbesar kesenjangan kesempatan belajar anak-anak dari keluarga miskin dan wilayah terpencil. Dari sisi kualitas, keterbatasan teknologi juga membatasi variasi metode pembelajaran serta interaksi antara guru dan siswa. Terutama penyebab permasalahan ini adalah keterbatasan sarana hidup dan kondisi geografis. Berdasarkan peta Jalan Pendidikan Digital Indonesia yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2021, banyak daerah belum terjangkau jaringan internet dan masih memiliki keterbatasan infrastruktur dasar. Selain itu, kemampuan ekonomi keluarga yang rendah serta kurangnya kompetensi guru dalam memanfaatkan teknologi pembelajaran turut memperkuat ketimpangan ini. Upaya yang paling relevan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah penerapan pengelolaan pendidikan inovatif dan inovasi pendidikan. Sejalan dengan laporan World Bank tahun 2020, pemanfaatan pembelajaran jarak jauh melalui teknologi alternatif seperti modul digital luring, televisi, radio pendidikan, serta internet satelit dapat menjadi solusi bagi daerah dengan keterbatasan infrastruktur.